Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hati adalah cerminan hidup. Apa yang ada di hati saudara akan senantiasa terpancar di wajah saudara. Karena hidup kita sangat ditentukan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Selalu saya katakan, jika hati kita bersih, jalan kita akan bersih. Jika hati kita lurus, jalan kita akan lurus. Tetapi jika di hati kita penuh dengan awan gelap yang pekat, maka jalan kita juga jalan yang penuh dengan kegelapan. Karena dari hatilah timbul keputusan, dari hatilah timbul perkataan, dari hatilah timbul langkah-langkah kehidupan kita. Saudara bisa bayangkan, jika hati kita tidak bersih, maka langkah-langkah kehidupan kita akan tidak bersih. Kalau hati kita tidak bersih, perkataan kita akan tidak bersih. Kalau hati kita tidak bersih, keputusan-keputusan hidup kita juga keputusan-keputusan yang tidak bersih. Itu sebabnya betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Dunia hari-hari ini orang menjaga penampilan, orang menjaga nama baik, orang menjaga hartanya, orang menjaga jabatannya. Semuanya itu benar, semuanya itu tidak salah. Saya tidak bilang bahwa itu salah untuk menjaga penampilan, untuk menjaga nama baik. Bahkan perlu sekali. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan karena menjaga semuanya kita melupakan hati kita. Hati kita itu yang perlu kita jaga. Karena kalau hati kita jaga dengan baik, otomatis nama baik kita terjaga. Kalau hati kita jaga dengan baik, otomatis penampilan kita akan mengesankan banyak orang. Kalau hati kita jaga dengan baik, otomatis langkah-langkah kita selalu langkah-langkah di dalam keberhasilan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita berjalan di dalam firman Tuhan. Karena selama kita berjalan di dalam firman Tuhan, maka kita akan melihat terang Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang hati nurani yang murni. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini penuh dengan orang-orang munafik yang sedang memutarbalikkan fakta kebenaran. Seringkali orang mengatasnamakan rakyat, seringkali orang mengatasnamakan orang lain, memutarbalikkan fakta demi keuntungan, demi kepentingannya sendiri. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dibutuhkan orang-orang yang memiliki hati nurani yang murni. Kita butuhkan pemimpin-pemimpin yang punya hati nurani yang murni. Kita membutuhkan orang-orang yang menempati posisi-posisi baik, yang memiliki hati nurani yang murni. Kita membutuhkan bisnismen yang punya hati nurani yang murni, sehingga apa yang terjadi, bangsa kita juga dapat dipimpin oleh orang-orang yang berhati nurani yang murni. Terlalu banyak orang yang penuh dengan kemunafikan, berbicara manis di depan orang, tetapi sebenarnya sedang mencari keuntungan bagi kepentingan dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati nurani yang murni itu yang kita perlukan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang melayani Tuhan, hati nurani saudara harus murni. Saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi masalah sekalipun, saya mau ingatkan, hati nurani kita harus murni. Nah, dalam Kisah Rasul 22 ayat yang ke-30, saya mau bacakan bagi setiap pendengar sekalian. Kisah Rasul 22 ayat yang ke-30 sampai Kisah Rasul 23 ayat yang ke-11. Ini yang kita mau pelajari bersama. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 22 mulai ayat yang ke-30. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup
dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dengar baik, tanpa takut, tanpa gentar. Ayat pertama dari Kisah Rasul 23 berkata, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dengan lain kata, Paulus mau berkata, meskipun kamu memfitnah aku, meskipun kamu melemparkan aku ke dalam penjara tanpa kesalahan, aku tetap akan memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah? Jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, jangan engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Perhatikan baik, Tuhan sendiri datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa yang kita pelajari di sini. Mengapa kita perlu memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah? Meskipun Paulus di tengah tantangan, meskipun Paulus menghadapi masa-masa yang sukar, tetapi ini yang membuat dia dapat keluar, ini yang dapat membuat dia tetap sebagai pemenang, yaitu dia memiliki hati nurani yang murni. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir banyak orang hari-hari ini telah kehilangan hati nurani yang murni. Ibu-ibu telah kehilangan hati nurani yang murni, sehingga akhirnya yang ada hanya kepahitan, kebencian, kekecewaan, ingin membalas suaminya, bahkan doa-doa yang sudah tidak murni lagi dia naikkan. Mungkin dia udah berkata, Tuhan saya udah gak tahan Tuhan, suami saya udah sangat nyakitin saya, biar Tuhan serang penyakit buat dia Tuhan, biar dia kapok Tuhan, kasih dia masalah, biar dia berbalik Tuhan, saya udah gak tahan sama dia. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati nurani kita udah mulai gak murni, sudah diisi dengan kebencian, kepahitan, kedendaman, hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari mengapa kita perlu memiliki hati nurani yang murni. Yang pertama, karena hati nurani yang murni membuat kita mengerti kehendak Allah. Kalau hati nurani kita tidak murni, yang kita mengerti hanyalah nafsu dunia ini, yang kita mengerti hanyalah tawaran-tawaran iblis demi memperkaya diri sendiri, demi menguntungkan diri sendiri, demi kebaikan diri kita sendiri. Tapi waktu hati nurani kita murni, kita bisa mengerti kehendak Allah. Ketika Allah menegur kita, ketika Allah menyatakan kehendaknya, rencananya dalam kehidupan kita. Karena orang yang punya hati nurani murni, kata Alkitab, akan melihat Allah. Yang kedua, mengapa kita perlu memiliki hati nurani yang murni? Yang kedua, saya pelajari karena hati nurani yang murni membawa kita pada kehidupan yang setia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus dipukul, Paulus dianiaya, Paulus ditampar, Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi karena hati nuraninya murni, dia tetap setia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kepada suami-suami yang mendengarkan program ini, milikilah hati nurani yang murni, sehingga kau akan jadi tetap suami-suami yang setia. Istri-istri yang mendengarkan program ini, sebagai hamba Allah ini yang saya mau ingatkan, marilah miliki hati nurani yang murni, sehingga kita tetap setia.
Orang-orang muda yang mendengarkan program ini, tawaran dunia di masa muda saudara memang tidak sedikit, memang penuh dengan tantangan, memang penuh dengan berbagai goncangan. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, miliki hati nurani yang murni yang membuat engkau tetap dapat setia. Kalau engkau dipercaya Tuhan sebagai pemimpin pejabat di negeri ini kah, ataupun siapapun engkau yang memiliki jabatan-jabatan yang tinggi, dengar baik, miliki hati nurani yang murni. Pakai segala kelebihanmu, pakai segala kemampuanmu untuk menolong orang lain, untuk menjadi berkat, untuk memajukan sesuatu yang dapat kau majukan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu hati nurani kita murni, hidup kita akan menjadi hidup yang setia. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita memerlukan hati nurani yang murni? Karena hati nurani yang murni akan memberikan kita keberanian. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang mencekam dan menakutkan. Tapi waktu hati nurani kita murni, kita berkata, Tuhan saya tidak perlu takut. Toh yang penting niat saya baik, motivasi saya benar. Roh Kudus akan memberi kekuatan untuk saya maju dan menghadapi segala perkara. Sebagai hamba Allah ini yang saya mau ingatkan, mungkin kau sedang menghadapi masalah, mungkin kau sedang menghadapi masa-masa yang sukar, atau mungkin kau sedang sukses. Jaga hatimu sehingga hati nuranimu tetap murni di hadapan Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, saudara-saudara yang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang menghadapi masa-masa sukar, setiap saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Atau mungkin saudara hari-hari ini sedang merasa bahwa hati nurani saudara sedang tidak bersih, hati saudara sedang penuh dengan segala kekecewaan, bahkan segala ambisi dunia. Lalu saudara berkata, Tuhan saya mungkin hati saya penuh keserakahan, tapi Tuhan saya mau hidup dekat sama Tuhan. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar, mereka yang sedang melalui badai dalam kehidupannya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Secara khusus hamba berdoa untuk setiap mereka yang hati nuraninya hari-hari ini sedang tidak murni. Bapa, dilepaskan segala ikatan, anugerah kasih kuasa-Mu yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa kami menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.